Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan memberikan materi pada tema 2 dengan pembelajaran menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran pertama, Guru akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara yang perlu kalian lakukan, yang pertama menentukan tema terlebih dahulu. Temanya tentang apa? Silakan ditentukan. Kemudian setelah itu baru menulis daftar pertanyaan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Setelah kalian menyusun pertanyaan, baru melakukan pertanyaan dalam wawancara. Tulis menggunakan kata-kata yang baku atau kata-kata yang resmi. Ayo, lakukan persiapan wawancara. Setelah kalian tadi melaksanakan, mungkin dilaksanakan nanti di rumah, praktek untuk berwawancara, kita lanjutkan pada materi berikutnya, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Perhatikan baik-baik, itu ada angka 1 sampai 10 pada garis. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan letaknya suatu bilangan, nilainya semakin besar dari 1 sampai 10. Contoh, tentukan hasil dari 4 ditambah 5 dengan menggunakan garis bilangan. Penyelesaiannya itu ada cara dengan menggunakan garis bilangan ya, 1 sampai 4 diberi tanda panah, kemudian dari 4 ke 5 diberi tanda panah lagi. Jadi hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi kalian tidak hanya bisa menambahkan dengan angka, tetapi dengan garis bilangan juga. Selanjutnya, ayo kerjakan latihan soal tersebut di buku pemonamu di rumah. Nanti bisa dilaksanakan kalian di rumah belajar dengan bantuan orang tua atau kakak kalian. Lanjut, mengenai ragam hias pada kain batik. Pada pembelajaran kali ini berarti kalian akan belajar dengan muatan SBDP. Nah, kalian mungkin sudah pernah melihat dan mungkin bukan pernah ya, berarti memakai juga seperti seragam di hari Rabu atau Kamis. Itu ada yang kalian pakai adalah batik ya. Batik dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda ya. Ada motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Nah, apa yang disebut dengan gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau mungkin juga daun-daunan atau pohon yang indah. Gambar dekoratif ini contoh gambar dekoratif yang bermotif bunga. Nah, mungkin kalian sudah pernah, nanti di kesempatan yang lain akan kita praktekkan kalau sudah melaksanakan tatap muka. Lanjut, pada tugas dan peran anggota keluarga di rumah sudah masuk pembelajaran 2. Muatannya adalah PPKN KD 3.2 dan 4.2. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Hanya tanggung jawab ayah dengan ibu berbeda. Tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah belajar
Ya, jadi tidak hanya menuntut haknya, tetapi kalian juga punya tanggung jawab atau kewajiban untuk belajar. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Makanya tadi ya, kalian tanggung jawabnya adalah untuk belajar. Nah, itu nanti kalian praktekkan, ditulis di rumah, sebutkan peran anggota keluarga berikut. Nah, itu ayah, jadi peran ayah di dalam keluarga sebagai apa? Nah, kemudian tanggung jawabnya apa? Yang kedua, peran ibu di rumah selain mungkin memasak, punya tanggung jawab yang lain, tidak hanya memasak. Nah, itu ada lagi gambar anak-anak yang sedang bermain. Nah, itu nanti kalian bisa dituliskan di buku tugas kalian masing-masing. Masih pada pembelajaran 2, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan pengertian wawancara. Itu ada wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, apa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang mempunyai atau memiliki informasi yang perlu digali atau perlu dicari. Nah, dalam melaksanakan wawancara harus menggunakan kata-kata apa, ya, kemudian kata di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengawali informasi. Suatu contoh awal menggali informasi, suatu contoh mungkin kalau kalian akan menanyakan suatu benda berarti menggunakan kata apa, kemudian akan menanyakan tempat menggunakan di mana, menanyakan waktu dengan menggunakan kata kapan. Kemudian untuk menanyakan mungkin akan wawancara dengan menanyakan nama seseorang berarti menggunakan siapa, menanyakan keadaan dengan menggunakan kata mengapa, dan yang terakhir kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan dalam wawancara tersebut. Nanti lain kali bisa dipraktekkan. Hasil wawancara tersebut ditulis menggunakan kosakata yang baku dalam kalimat efektif. Artinya kalimat efektif adalah kalimat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu berlebihan. Nah, kosakata baku dapat ditemukan dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan atau disingkat dengan KBBI. Nah, kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu dengan singkatan EYD, sekarang pakainya PUEBI. Nah, setelah kalian menemukan informasi dari tes wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan seperti tadi kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, buatlah sebuah pertanyaan untuk tokoh berikut. Nanti ada gambar lah, itu ada seorang yang sedang menyirami tanaman, kemudian berarti harus melakukan wawancara dengan orang yang mungkin kebiasaan menanam tanaman di kebun. Nah, nanti yang ditanyakan bisa tentang orangnya, tentang tanamannya, dan yang lainnya. Sekarang pembelajaran 3, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Tadi di awal ya sudah disebutkan. Nanti penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan seperti yang di awal tadi, sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Seperti di awal tadi sudah ada contohnya, nanti bisa tinggal kalian melaksanakan praktek di buku tugas kalian. Nah, perhatikan contoh, tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan.
Penyelesaiannya dari angka 1, angka 0 sampai angka 9 diberi tanda panah. Itu kemudian dari tanda ya, panah itu ada garis ke atas dari angka 9 sampai 14 lah, itu berarti dihitung dari 9 sampai angka 14 ada 5 angka. Jadi jumlahnya 9 ditambah 5 sama dengan 14. Itu pembelajaran untuk kali ini, sampai di sini bisa dilihat nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.